ada saudara-saudara Kristiani yang membela Israel, Yahudi. Padahal Yahudi itu dengan bangga mengaku membunuh Yesus, tapi di Indonesia malah ngibar ke bendera Israel. Malah ngibar ke bendera Israel. Siap nyimak? Siap ngaji? Welcome to our channel, Sinau Quran Channel, Smart Way Understanding Quran. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho, senang, puas sampai engkau mengikuti agama mereka. Mereka ingin sekali kita masuk agama mereka, atau minimal sama pola pikirnya dengan mereka. Wa takununa sawaan, kalian diinginkan mereka agar sama dengan mereka. Itulah kenapa Islam di dunia ini menjadi agama yang banyak fobianya, banyak orang yang fobia sebelum mengikuti mereka. Bayangkan, di Indonesia kok ada saudara-saudara Kristiani yang membela Israel, Yahudi. Padahal Yahudi itu dengan bangga mengaku membunuh Yesus. Sampai hari ini orang Yahudi masih menganggap membunuh Yesus sebagaimana membunuh Nabi Yahya, Nabi Zakaria, dan puluhan nabi-nabi. Jadi kalau hari ini membunuh bayi-bayi Palestina itu jauh lebih ringan bagi mereka, karena dulu membunuh nabi-nabi mereka. Dan nabi-nabi itu dari Bani Israel sendiri, nabi-nabi yang tidak sejalan dengan keinginan mereka bunuh. Jadi kalau hanya membunuh bayi-bayi Palestina, bagi mereka seperti membunuh tumor saja. Memiliki problem yang sangat besar tentang persepsi terhadap manusia di luar ras mereka, itu Yahudi. Manusia di luar Yahudi itu luar biasa rendahnya nilainya bagi mereka. Nah, Islam India sekarang yang berkuasa Hindu garis keras, benci sekali. Yahudi benci sekali. Daerah-daerah yang mayoritas mereka benci sekali. Kenapa? Ya karena Islam ini, kaum muslimin adalah orang yang sulit sekali dibujuk untuk masuk ke sistem yang mereka bangun. Jadi sekularisasi pasti yang nolak Islam, liberalisasi pasti yang nolak Islam, kapitalisme pasti yang nolak Islam. Jadi sulit sekali diatur oleh nafsu duniawinya manusia. Paling sulit kaum muslimin dengan Islamnya, sehingga dikeroyok. Ini kok dijak elek kok ora gelem dhewe to iki, gitu. Dijak bareng-bareng kapitalisme, sosialisme, sekulerisme kok ora gelem dhewe. Dijak bareng-bareng masuk dalam sistem riba dunia, ora gelem dhewe dengan ajarannya itu. Maka orang yang konsisten, sebetulnya ajaran Nabi Isa, ajaran Nabi Musa ya sama, pokok-pokoknya itu sama, tapi mereka mudah ditarik ke sistem yang oleh Allah disebut kebanyakan manusia itu menyesatkanmu itu. Jadi kebanyakan manusia apa? Menyesatkan di dunia ini. Nah, Islam ini yang paling sulit diatur, sehingga yaitu dijak sekuler gah, padahal semua sekuler. Diajak
legalkan LGBT, wong Islam megah. Diajak membangun sistem ribawi, nolak. Ya meskipun ono sing kepeksa. Sulit diatur oleh manusia. Maka seperti mereka bersekongkol untuk Kristen Yahudi itu dulu bener, Tuhannya dibunuh Yahudi ya. Tapi di Indonesia malah do ngibar ke bendera Israel. Maka ini sudah ditegaskan oleh Allah, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tatabi'a millatahum. Siap nyimak, siap ngaji? Welcome to our channel, Sinau Quran Channel, Smart Way Understanding Quran. Qul inna hudallahi huwal huda. Jawablah Muhammad. Ini prinsip. Sesungguhnya hudallah, petunjuk Allah, ay al-Islam, huwal huda, adalah satu-satunya petunjuk. Wa ma'adahu dalal, selain itu sesat. Ini prinsip. Kita diajak masuk ke sistem, melalui PBB, melalui badan-badan dunia, melalui LSM internasional. Sulit sekali umat Islam ini dicengkeram oleh ideologi-ideologi. Nah, Allah di sini menegaskan, wahai Muhammad, katakan petunjuk Allah inilah satu-satunya petunjuk yang sebenarnya. Jadi tidak boleh goyah. Wa ma adahu dalal, selain petunjuk Allah yaitu Islam tadi adalah dalal, kesesatan. Wala ini taba'ta ahwa'ahum, dan sungguh jika engkau mengikuti hawa nafsu mereka, allati yad'unaka ilaiha farada, yang mereka mengajakmu ke sana, faradan, seandainya. Ini faradan, seandainya engkau wahai Muhammad atau umatmu kok sampai terperangkap mengikuti hawa nafsu mereka. Ini. Jadi yang selain hudallah, petunjuk Allah, ini oleh Gusti Allah digambarkan hawa nafsu, keinginan. Karena ajaran-ajaran itu sudah dimodif sesuai keinginan mereka sendiri. Nyuwun sewu, Katolikisme Roma itu sudah mengizinkan pernikahan sejenis misalnya. Tidak menganggap itu sesuatu masalah. Itu kan seperti sudah diruntuhkan oleh pemimpin tertingginya. Maka banyak pendeta-pendeta Katolik di Indonesia itu yang marah, yang protes. Bahkan banyak yang mulai mengagumi konsistensi Islam yang tetap menolak. Karena tahu di setiap agama itu dilarang. Jadi ahwa'ahum, seakan-akan ajaran itu sudah dimodifikasi dengan keinginan-keinginan. Ya. Wala ini taba'ta ahwa'ahum, seandainya engkau sampai mengikuti keinginan-keinginan mereka, ba'dalladzi ja'aka minal ilm, setelah wahyu yang datang kepadamu ini, malaka minallahi min waliyyi wala nasir, maka tidak ada pelindung dan penolongmu selain Allah. Karena Allah sudah tidak memberi perlindungan, maka kamu sudah tidak punya wali, pelindung, nasir, penolong. Ini kepada Rasulullah faradhan seandainya, tapi bagi umat bisa jadi. Maka ketika umat sudah masuk ke ahwa'ahum, sudah masuk ke perangkap sistem mereka, ya sudah kehilangan wali, wilayah, dan nasr, pertolongan Allah, kehilangan perlindungan dan pertolongan Allah. Nah, maka perlindungan dan kemenangan dari Allah tadi berarti diberikan kepada mereka yang konsisten dengan hudallah ini. Pikiran sebagian orang Islam sendiri itu sudah mulai mengatakan begini, kalau ingin maju ya harus ikut mereka, kalau ingin mulia ya harus ikuti cara hidup mereka. Maka muncullah
Kemal Ataturk. Di Mesir itu juga banyak, ya, tokoh-tokoh yang mengajak umat Islam untuk mengikuti Barat, pola hidupnya, apa yang harus dipelajari. Jadi kalau sudah begitu ya tidak ditolong dan tidak, ya diserahkan saja oleh Allah, silakan hidup. Dan kemungkinan ya justru ngikuti Barat ora iso, kehilangan jati diri, tapi ngikuti Barat tidak mampu, ya malah nggak punya apa-apa, tidak punya harganya, karena sudah lepas dari jati dirinya. Tetapi Barat ya tidak juga, ya belum juga. Itulah mungkin kunci dari beberapa kekalahan dan juga kelemahan kita umat Islam.